Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Putra Dharma dengan NIM 80099. Jadi, hari ini saya ingin menjelaskan tentang industri yang bekerja di bidang rekayasa aquaculture. Nah, di slide ini saya ingin menjelaskan tentang PT Suitani Pemuka. PT STP ini beralamatkan di Jalan Raya Pakbos nomor 22, Tapok, Depok, Jawa Barat, Indonesia. PT STP ini adalah perusahaan terpadu di sektor perikanan, aquaculture yang menangani beberapa tahapan rantai, nilai, riset, dan pengembangan, pemilihan, pembesaran, produksi pakan, dan pengolahan pemasaran hasil. Nah, lini usahanya itu sebenarnya banyak, tapi saya di sini hanya menjelaskan tentang yang pertama itu aja hatchery atau pembenihan. Nah, hatchery ini adalah produksi induk terpilih dan penanganan penjajahan yang terkontrol, perawatan larva benih, sistem sirkulasi, pemberian pakan, sampai mikro, sampai fase dapat menerima pakan komersial. Lalu ada pembesaran atau grow out. Nah, pembesaran ini adalah dilakukan di unit tambak tradisional, bioflok, atau RAS untuk skala intensif. Nah, manajemen kepadatan tebat dan pakan terjadwal, monitoring kualitas air juga dilakukan di PT ini dengan baik. Lalu ada produksi pakan dan feed dan feed formulation. Nah, formulasi pakan berdasarkan kebutuhan nutrisi sesuai spesies ikan dan fase hidup. Lalu ada pengolahan dan pemasaran. Pengolahannya itu seperti grading, input cepat, IGF, packaging, pelabelan, dan distribusi domestik dan ekspor. Lalu ada jaminan mutu seperti sertifikasi HACCP, GAP, dan sertifikat ekspor. Lalu di sini terdapat rekayasa yang dilakukan di PT STP ini, Sultan Muka ini, seperti Bioxwap teknologi, PT ini melakukan bioflok teknologi ini atau BFT ini dan mengubah limbah organik biomasa mencoba vlog yang kayak protein sebagai pakan alami tambahan, mengandalkan konsentrasi ren dengan penambahan karbon monoksid dan aerasi yang kuat. Lalu ada recirculating aquaculture system atau RAS, sistem sirkulasi tertutup yang menyaring dan memanfaatkan kembali air budidaya melalui filtrasi mekanik, biofilter, dan disinfeksi UV. Lalu manfaatnya itu hemat air dan pertumbuhan ikan yang stabil, mortalitas juga rendah menggunakan ini. Terdapat kendala juga seperti biaya awal yang tinggi dan membutuhkan aparat yang gratis. Lalu ada yang ketiga yaitu seleksi genetik dan benih SPF. Uh, Seleksi genetik dan benih SPF ini melakukan penurunan selektif untuk menghasilkan benih unggul, tahan penyakit, dan cepat tumbuh. Benih ini diuji bebas patogen dengan PCR dan dibesarkan di lingkungan biosphere. Dampaknya adalah meningkatkan tingkat hidup, pertumbuhan, dan kualitas produk. Lalu dampak-dampak dari rekayasa aquaculture yang dilakukan tersebut adalah kuantitas dan efisiensi produksi lebih baik, penerapan HACCP atau bioflok biasanya menaikkan produksi per unit area per kilogram per meter kubik dan menurunkan mortalitas sehingga output total meningkat. Lalu ada kualitas produk yang baik, terus benih seleksi dan pakan seimbang menghasilkan ukuran yang stabil atau seragam, tekstur daging enak, dan kandungan lemak protein yang dapat distandarisasi untuk pasar ekspor. Lalu ada keamanan pangan dan keberlanjutan. Lalu yang terakhir ada produk dari sistem SOP dan sertifikasi lebih mudah menembus pasar ekspor. Nah, lalu sekian dari saya. Mungkin bila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih.